Kemudian tauhid uluhiyah ini adalah buat orang yang pertama kali masuk Islam, dia harus mengucapkan tauhid uluhiyah. La ilaha illallah Muhammad la Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan seorang hamba di dunia itu tergantung dari pengetahuannya terhadap tauhid uluhiyah, serta kebutuhan seorang hamba terhadap tauhid uluhiyah itu melebihi dari segala kebutuhan. Dan begitu mendesaknya tauhid uluhiyah melebihi dari segala kebutuhan mendesak yang lainnya. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah itu faktor kebahagiaan seorang hamba di dunia. Di mana letak faktornya? Ya tergantung dia memahami tadi tauhid uluhiyah. Ya. Letak kebahagiaan dia di situ. Satu, ya. Berarti kalau orang mau bahagia, dia harus paham tauhid uluhiyah. Pasti dia bahagia. Nah, ini satu barometer. Kemudian beliau mendatangkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa'lam anna faqral abdi ila ay ya'budallah la yusyriku bihi syai'an laisa lahu naziran fayuqasu bihi. Nah, ketahuilah kata Ibnu Taimiyah, kebutuhan seorang hamba dalam mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Nyawa kita, detik kita itu harus yang seperti ini. Mana bisa kita tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, ya, dalam seluruh hidup kita. Lakin kata Ibnu Taimiyah, yushbahu min ba'dil wujuh hajatul jasadi ila ta'ami wasyarabi wa bainahuma furuqun katsiratun. Nah, jadi beliau memberikan sedikit pendekatan pemahaman. Tapi diawali beliau mengatakan apa tadi? Kebutuhan seorang hamba terhadap tauhid uluhiyah itu tidak bisa dibandingkan dan dikiaskan dengan yang lain. Berarti kebutuhan manusia apapun, sepenting apapun, tak bisa dibandingkan dengan kebutuhan kita terhadap tauhid uluhiyah. Ya, itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dibandingkan. Nah, ada pendekatan yang sedikit kata beliau untuk memberi pemahaman. Ya, apa kata beliau? Seperti ya, kebutuhan jasad akan makan dan minum. Antum jasad atau bukan? Butuh makan, butuh minum. Kalau enggak, hilang jasad antum, kan gitu. Betul enggak? Ya. Jadi kebutuhan kita jasad ini membutuhkan makan dan minum. Ya. Tetapi kalau kita kaitkan, kita bandingkan juga antara kebutuhan kita terhadap tauhid uluhiyah, tidak bisa juga dibandingkan. Terlalu jauh untuk membandingkannya. Ngerti enggak? Padahal kalau kita pakai real, manusia itu butuh makan, butuh minum. Kalau enggak mati kan gitu. Kebutuhan itu pun tidak bisa dibandingkan dengan kebutuhan kita terhadap tauhid uluhiyah. Ya udah antum bandingkan aja. Ini kata Ibnu Taimiyah. Intinya setidaknya kalau kita itu dengan melihat yang seperti ini, maka kita harus memotivasi diri untuk benar-benar mempelajari tauhid secara serius, diulang-ulang, karena itu kebutuhan yang tak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kemudian beliau melanjutkan, ya, haqiqatul abdi qalbuhu wa ruhuhu. Sesungguhnya hakikat yang ada pada seorang hamba itu apa? Hatinya dan ruhnya. Wahia la silaha laha illa bi ilahiha alladzi la ilaha illahu. Hati dan ruh seorang hamba itu tidak akan pernah jadi baik
kecuali dengan Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembahi kecuali Dia. Jadi hati seorang hamba, ruh seorang hamba itu tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan tauhid uluhiyah. Kemudian beliau mengatakan lagi, Ibnu Taimiyah, fala tatma'innu fid dunya illa bidzikrihi. Ya. Kemudian hati dan ruh manusia itu tidak akan pernah menjadi tenang di dunia, tidak akan tentram di dunia kecuali dia ya dengan mengingatnya, yaitu mengingat Allah, bidzikrihi, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu tauhid apa? Uluhiyah juga. Memang antum berzikir bukan karena Allah, ya syirik. Antum berzikir ya karena ingin dapat pahala dari Allah dengan menyebut nama Dia, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu aplikasi tauhid uluhiyah. Kalau murni ya diterima. Kalau dipalingkan zikirnya untuk Syekh Abdul Qadir atau untuk yang lain, ya tidak diterima. Nah, kemudian beliau selanjutnya mengatakan, walau hasala lil abdi ladzata was-surur bi ghairillah fala yadumu dzalik. Apabila seorang hamba, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia memperoleh kelezatan tanpa Allah, artinya tanpa tauhid uluhiyah, maka kelezatan itu tidak akan bertahan, tidak akan kekal. Bahkan kelezatan tersebut akan berpindah dari satu jenis ke jenis yang lain, dari orang ke orang lain. Akan berpindah kenikmatan itu. Ya, nggak selamanya antum kaya kan? Ada antum susah kan? Tidak selamanya antum merasa dapat nikmat. Ada dalam keadaan susah. Betul nggak? Nah, maka tidak kekal. Kenikmatan dunia itu tidak kekal. Kemudian saya di sini melanjutkan, wa amma ilahuhu falabudda minhu fi kulli hal. Akan tetapi Allah, ilah, itu senantiasa ada dalam setiap keadaan, setiap waktu, dan Dia bersama seorang hamba. Nah, jadi Allah itu tidak akan pernah melupakan. Dia selalu ada setiap keadaan, setiap waktu, dan Dia bersama hambanya. Nah, berarti mana bisa kita lepas dari Allah, karena Allah selalu bersama kita. Nah, artinya kalau ingin Allah itu selalu bersama kita, ya benarkan tauhidnya. Kemudian yang terakhir, urgensi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah asas dan pondasi. Artinya tanpa tauhid uluhiyah seluruh amalan tidak akan diterima. Ya, jadi seluruh amalan kita fondasi dan asasnya adalah tauhid uluhiyah. Tampanya seluruh amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya banyak, ya. Contoh surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang yang melakukan dosa syirik. Banyak ayat-ayat yang berkaitan ini, banyak. Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya, apabila engkau melakukan kesyirikan ya Muhammad, dan bahkan Allah mengancam seluruh para nabi dan rasul sebelumnya, kalau kalian melakukan syirik, hancur lebur amal kalian.